tidak dikembalikan. Sebenarnya saya nggak mau cerita, tapi nggak apa-apa. Saya lihat leluhur saya ada di situ, ya Allah, ada di situ. Mereka minta tolong. Saya nggak pernah kenal mereka, tapi mereka kenal saya. Minta tolong, saya bingung mau ngapain, saya nggak tahu. Saya hanya dipertontonkan seperti itu. Si sosok hitam bilang, inilah manusia-manusia di masa lalu yang lupa sama penciptanya, yang kufur sama nikmat hidupnya, yang segala macam. Saya lihat satu sosok, sebenarnya sadis ya, tapi nggak apa-apa saya ceritain. Ada seorang perempuan, semua itu di situ tuh mukanya tuh, saya heran. Kok mukanya seperti kayak rata, mukanya kayak umur antara 20-25, semua sama. Leluhur saya kenal mereka, padahal saya herannya. Saya nggak pernah ngelihat mereka. Saya lahir pun mungkin mereka beliau udah meninggal. Tapi kenapa saya kenal mereka? Mereka udah pasti kenal saya. Ada satu, udah cuma telanjang. Saya lihat ada satu sosok perempuan, tapi itu bukan dari leluhur saya, bukan, nggak tahu siapa. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, izinkan hamba untuk cerita ini kemas kau hamba-hambamu, ya Allah. Jadi itu perempuan ditarik rambutnya, ditarik entah sama apa, tapi itu rambut ngangkat semua, terkelupas, dia ngejerit dan dia hidup lepas das. Astagfirullahaladzim. Dan si perempuan itu selalu bilang, ampuni saya tobat, saya mulai sekarang kalau saya diizinkan lagi untuk melakukan kebajikan, saya akan tutupi rambut saya. Mungkin logika saya, mungkin berarti selama hidupnya dia tidak berhijab, tidak berjilbab, tidak ditutupin. Jadi begitu terus ditarik, putus, klotok semua, ya Allah. Emang sadis ya, itu harus saya ceritain. Itu ternyata bukan dongeng ya, bukan dongeng. Memang mungkin Allah mewajibkan setiap muslimah, siapapun dia, harus ditutupi, karena katanya kan kalau menurut ulama begitu kan ya, nggak boleh ada sehelai rambut pun yang diperlihatkan kepada bukan mahramnya kan. Mungkin cuma yang jelas perempuan itu berteriak hanya itu, ampun, saya janji kalau saya diberikan kesempatan lagi akan saya tutupi rambut saya. Dia hanya ngomong gitu, dan terus berulang. Saya hanya cerita dua aja ya, sebenarnya banyak saya dipertontonkan di situ. Itu saya jujur, katanya yang masih hidup orang tua saya, keluarga saya, itu saya 9 jam. Saya udah mati, udah meninggal. Ya udah. Terus saya dipertontonkan yang kedua. Dengan rakusnya dia memakan badannya sendiri, tangannya, kakinya. Tuh, saya nggak tahu itu laki apa perempuan, karena dia memakannya itu di Astagfirullah. Bau, oh ya Allah, di kubangan nanah mendidih antara kuning sama kemerahan. Bau, naudzubillah. Dia berteriak, ampun, tolong saya, ngelihat saya, itu yang bikin saya takut. Ya saya, ampun, tolong saya, kok saya dikasih kesempatan, saya tidak akan serakah, tidak akan rakus. Masya Allah, saya takut, tapi saya bingung. Saya tuh sendiri nggak tahu ada di mana, saya sendiri nggak bisa kemana-mana, karena saya kayak cuma balon. Saya ikut begitu aja. Dia ngomong kayak gitu, ampun, kok saya dikasih kesempatan, saya nggak akan lagi serakah.
Dia makan terus sampai habis, tapi sambil ngomong, ampun, ampun, ya Allah, ya Robbi. Sampai tulangnya, sampai dia makan klotok. Astagfirullah. Udah itu aja, saya nggak sanggup. Saya langsung, astagfirullah. Dosa. Ternyata kita udah melakukan dosa saat kita dilahirin, bukan nunggu akil balik. Akil balik itu aja tanggung jawab kepada Allahnya. Tapi dosa udah kita pikul sebenarnya dari kita dilahirin. Bukan akil balik baru kita nanggung dosa sendiri. Itu menurut saya seperti itu, karena itu yang dibisikkan ke saya. Nah, saya nggak lanjutin lagi. Terus saya nggak tahu kenapa totalnya si sosok putih ada di samping kanan saya. Saya saya cuma kayak digeser sedikit banget. Saya di situ nyium aroma wangi yang nggak pernah saya cium seumur hidup saya selama waktu itu 20 tahun umur saya, ya lebih kayak 20 tahun. Wanginya, ya Allah, wanginya. Tapi saya nggak ngelihat di mana, nggak. Saya hanya gelap yang saya lihat, tapi saya wangi banget yang saya lihat. Sosok putih bicara, itulah surga bagi orang-orang yang taat kepada penciptanya. Itulah wanginya. Tapi saya nggak dikasih lihat sampai detik ini. Nggak dikasih lihat. Saya hanya wangi itu, wangi yang ya Allah indah, wangi yang membuat saya seperti kayak orang halu, seperti kayak orang apa ya? Ya Allah, masya Allah, udah nggak ada lagi di dunia, nggak ada wangi yang seperti itu, nggak ada. Lalu beliau di hadapan saya, hitam dan putih. Hitam bertanya sama saya, tapi tanya yang baik. Bertanya yang baik. Si putih bertanya yang buruk. Kebalikan. Dia nggak tahu. Saya mungkin masih diselamatkan atau memang saya jalannya seperti itu, ya. Walau alam. Sosok itu mengatakan, kamu mau masuk surga enggak? Kalau mau masuk surga, ikut saya ke titik api itu. Saya nggak jawab beribu bahasa, nggak jawab, itu nggak tahu bagaimana. Yang putih bertanya, kamu bakal ahli neraka. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu kalau mau ikut saya, kamu bisa masuk surga. Terus dia tanya lagi. Saya nggak jawab. Bagaimana? Kata beliau, ya, kamu betah di sini atau apa? Saya nggak jawab. Disitulah kayak petir, ya Allah, membuat saya pingsan. Dibentak saya. Penggelegarnya kayak apa tau? Ya Allah. Aduh, saya nggak sadar. Saya tuh dibentak. Saya tahu itu dibentak. Saya pingsan. Nggak tahu, ternyata saya beberapa menit atau apa tuh saya tersadar lagi. Saya nggak tahu. Oh iya, lupa lagi. Itu semua mereka bertanyanya pakai bahasa Arab, dan makanya saya yakin bertanya pakai bahasa Arab. Saya orangnya Badung, boro-boro bisa baca Quran. Ya, apalagi berbahasa Arab, baca Quran saya nggak bisa. Tapi kenapa? Itu saya bisa menjawab selalu pakai bahasa Arab. Mereka bertanya kepada saya selalu pakai bahasa Arab, tapi saya bisa juga menjawab pakai bahasa Arab. Itu yang, ya Allah, itu kuasa ilahi. Mungkin begitu kali, karena nggak tahu, pokoknya seperti itu. Ya udah, ya pokoknya itu buat pertanyaan itu, dialog itu memang pakai bahasa Arab, dan kok saya bisa ngomong bahasa Arab? Saya orang Badung, saya alkoholik, ya saya Badung banget. Saya bisa, tapi bisa Arab boro-boro. Saya bisa ngaji itu kok bisa saya bahasa Arab, saya jawab, ya. Akhirnya begitu saya sadar, ya begitu saya sadar.